Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada update tentang kondisi Ebola dari Sierra Leone, Afrika Barat, yang juga bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ya. Jadi saat ini Afrika Barat mengalami banyak sekali wabah. Akan bergabung bersama kita saat ini rekan kita langsung dari Sierra Leone, Afrika Barat, yaitu Cornelius Glosanto. Halo Cornelius. Iya, Cornelius masih mute ya? Selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi Cornelius. Bagaimana kondisinya sekarang di Afrika Barat? Apakah sinyalnya mudah? Ya, sinyalnya kadang kurang stabil, tapi mungkin pagi ini Mbak Ratu syukurlah bisa online dengan Jakarta. Baik. Nah, Cornelius, Afrika Barat saat ini menghadapi ancaman wabah Ebola selain dari COVID-19. Bagaimana dengan kondisi di sana saat ini? Iya, memang kemarin ada apa? Ada outbreak di negara sebelah ya dengan yang berbatasan dengan Sierra Leone itu Guinea, itu memang dekat sudah dilaporkan positif kasus Ebola, tapi sampai saat ini di Sierra Leone yang berbatasan langsung belum ada kasus positif Ebola yang dilaporkan oleh pemerintah ya. Baik, Tapi pemerintah sudah bersiap siaga terutama semua pendatang yang melintasi di pos perbatasan. baik. Seberapa berbahayanya virus Ebola ini dan bagaimana penyebarannya? Ya, virus Ebola ini pernah terjadi memang di Sierra Leone, tapi waktu itu saya belum di sini. Itu sekitar tahun 2014 ya sampai 2016. Jadi wabah Ebola terakhir yang dilaporkan di Sierra Leone itu tahun 2016. Dan saat itu selama 2 tahun itu sudah memakan korban 3.900-an jiwa ya untuk Ebola yang tahun 2014 sampai 2016. Jadi memang sangat sangat berbahaya dan penyebarannya ditularkan lewat binatang ya. Ya di sini kan orang suka berburu hewan di hutan, jadi transmisi virusnya itu cepat sekali dari hewan ke binatang. Lalu kalau dari antar manusia ya hampir mirip seperti corona ini melalui cairan tubuh ya, cairan tubuh orang yang terinfeksi langsung. Biasanya yang paling rentan itu adalah uh, pekerja medis yang langsung menangani pasien yang bersangkutan. Baik. Kabarnya juga Afrika Barat bahkan menghadapi wabah H5N1 dan juga virus Marburg ya. Apakah dilakukan lockdown di sana karena ada banyaknya wabah ini? Iya, untuk yang kedua wabah terakhir memang di Sierra Leone belum belum ada uh, laporan kasus positifnya. Tetapi untuk corona memang seperti di negara-negara lain sempat dilakukan lockdown parsial ataupun interdistrik seperti antar kabupaten kalau istilahnya di sini. Tapi itu tahun lalu ya 2020 ketika baru mulai merebak virusnya. Tapi sampai saat ini memang di Sierra Leone kasus yang dilaporkan sejak tahun lalu baru sekitar 6.300 dan jumlah yang korban yang meninggal karena corona sekitar 121 itu yang dilaporkan. Jadi tidak terlalu tinggi seperti di negara-negara lain di Asia atau Eropa. Baik, berarti justru yang menjadi concern utama adalah virus Ebola yang ada saat ini. Dari yang terjadi kemarin, apakah sudah diketahui berapa banyak jumlah orang yang menderitanya saat ini? Untuk yang Ebola belum ada laporan kasus positif sampai saat ini, tetapi sudah dari pemerintah Sierra Leone bekerja sama dengan WHO menerima vaksin untuk Ebola ya, langsung dari distributornya Johnson Johnson. Jadi itu sudah didistribusikan dan sudah diuji cobakan atau diberikan kepada masyarakat itu sekitar bulan Mei yang lalu, terutama di kabupaten atau distrik yang berbatasan langsung dengan Guinea, iya, di Gambia. Baik, bagaimana Begitu dengan Mbak Ratu. program vaksinasinya?
Untuk program vaksinasi yang Ebola apa yang Corona ini? Yang Ebola dulu. Yang Ebola ya, vaksinnya hampir mirip seperti Corona ya. Jadi dari berita yang ada itu sekitar 30.000 resimen, satu resimen itu 2 dosis, jaraknya antar dosis itu 8 minggu. Jadi intervalnya setelah injeksi dosis yang pertama dan yang kedua itu sekitar 8 minggu untuk yang Ebola ini. Iya. Baik, bagaimana dengan yang Corona kalau begitu? Yang Corona kami di sini menerima vaksin juga dari bantuan dari pemerintah Cina, itu Sinopharm, itu juga distribusikan ke, bahkan itu sampai ke puskesmas di sini, karena di tempat saya ini ada puskesmas, itu sudah sampai di sana vaksinnya, ya diberikan secara gratis. Tapi mungkin karena kurang sosialisasi atau pemahaman masyarakat, jadi tidak terlalu banyak orang yang antusias. Kalau lihat di Jakarta itu antrian panjang, kalau di sini tuh ya sepi. Warganya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu Ya, antusias dengan adanya vaksinasi dan mungkin warganya tidak terlalu antusias. Kalau bantuan langsung antusias mungkin, tapi kalau hanya divaksin mereka bilang, mungkin corona enggak ada di sini. apakah warga juga mendapat bantuan kalau begitu dari pemerintah? Mungkin seperti sembako. Enggak. Enggak dapat bantuan, justru makanya kalau di sini ada lockdown itu warganya bisa protes karena mereka tidak bisa keluar ke ladang untuk mencari makanan. Ya, jadi berbeda dengan Ebola yang tahun 2014-16, itu mereka yang dikarantin itu mendapat apa ya, perawatan lah istilahnya, makanan terjamin di pusat karantin. Tetapi kalau Corona saat ini mungkin tidak seperti Ebola, jadi tidak terlalu banyak bantuan yang dirasakan selain dari ya fasilitas kesehatan seperti face mask atau vaksin seperti itu. Baik, baik kalau begitu. Apakah disediakan juga mungkin rumah sakit yang cukup atau bantuan kesehatan yang cukup untuk menghadapi wabah virus corona ini yang juga berbarengan dengan terjadinya virus Ebola lagi? Iya, yang biasanya sumbangan yang diterima hanya berupa face mask, hand sanitizer, dan itu tadi pemberian vaksin ya, pemberian vaksin sampai di puskesmas-puskesmas di desa. Ya. Baik. Untuk yang COVID kalau begitu ya, Cornelius, saat ini yang menderita COVID di sana berarti berapa banyak? Halo, Cornelius? Sampai saat ini sih datanya hanya sekitar 6.300 kasus positif dilaporkan dari sejak terjadinya tahun lalu ya, bulan Maret tahun lalu sampai saat ini hanya 6.300 kasus dengan jumlah kematian 121 jiwa, itu yang dilaporkan. Berarti Ya. termasuk sedikit ya di sana. Iya, sedikit sekali, itulah makanya karena mungkin mungkin karena apa, tidak jumlah tesnya itu tidak sebanyak di Indonesia. Jadi hanya mereka yang melintas perbatasan atau mereka yang datang di airport itu baru yang menerima tes untuk mengetahui apakah terjangkit virus corona atau tidak. Oke, berarti Tapi karena memang jumlahnya relatif sedikit. baik kalau begitu. Siap, terima kasih banyak atas penjelasannya Cornelius. Semoga keadaan semakin membaik di sana ya, karena sedang banyak sekali wabah saat ini di Afrika Barat. Sama-sama Mbak Ratu. Terima Baik, kasih.